Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kristiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Dan bagaimana pula kabar portofolio Anda di akhir pekan ini? Seiring dengan mantapnya pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG di sepanjang pekan yang konsisten bertahan di zona hijau. Ini sekaligus secara perlahan dan bertahap terus merangkak ke level psikologis di posisi 6.100-an. Tren pergerakan yang positif ini tentu patut diapresiasi karena seolah menjadi penyegar bagi pasar saham domestik yang dalam beberapa waktu terakhir terus tertekan oleh sejumlah sentimen negatif baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, lalu dengan kondisi pasar yang terus perlahan membaik, sentimen dan pertimbangan apa saja yang tengah menjadi perhatian Anda dalam mempersiapkan strategi investasi ke depan agar dapat meraup hasil yang lebih maksimal? Ya, demi melengkapi referensi Anda dalam menyusun strategi tersebut, izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati sepanjang Jumat 17 Juli 2026 ini yang ada di idxchannel.com, termasuk juga Anda tentunya membaca setiap portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya di IDX Channel. Nah, Sobat Investor, berikut ini berita yang pertama. 20 saham pemberat IHSG sepanjang Juli 2026 masih didominasi oleh Big Cap, mulai dari Telkom hingga CDIA. Membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kabar utama masih datang dari rangkuman data perdagangan yang dihimpun oleh tim riset idxchannel.com terkait deretan emiten dengan kinerja harga sahamnya yang terpantau melemah sedemikian dalam di sepanjang Juli 2026 lalu. Nah, minat pembaca setia IDX Channel terhadap dinamika harga saham ini rupanya masih begitu besar. Yang ini terlihat dari kembali masuknya berita ini dalam daftar berita terpopuler IDX Channel dalam 2 hari berturut-turut. Ya, hal ini tentu menunjukkan bahwa traffic keterbacaan atas berita ini masih demikian tinggi hingga menginjak hari kedua pasca diterbitkan. Sebagaimana kita ketahui dalam pemberitaan sebelumnya, tim riset IDX Channel.com telah mengkompilasi 20 saham yang menjadi pemberat langkah indeks harga saham gabungan atau IHSG sepanjang 2026 lalu, di mana sepanjang perdagangan yang terjadi, IHSG tercatat mengalami penurunan bulanan secara akumulatif sebesar 7,9% dengan posisi akhir bertengger di level 5.643. Namun bila perbandingannya dilakukan dengan posisi IHSG sejak awal tahun, maka posisi akhir indeks tersebut menyiratkan adanya penurunan secara total yang mencapai 18,54%. Tak hanya posisi IHSG, secara kapitalisasi pasar juga terjadi penurunan dengan valuasi pasar saham Indonesia tercatat melemah 7,75% dari semula di level 10.729 triliun rupiah pada Mei 2026 menjadi hanya 9.897 triliun rupiah pada Juni 2026 lalu. Nah, dengan demikian jika dihitung sejak awal 2026 telah terjadi penyesuaian valuasi IHSG sebesar 18,73%. Daftar 20 saham pemberat IHSG tersebut dipimpin oleh saham Telkom Indonesia Tbk atau TLKM yang turun hingga 22,44%, di mana kapitalisasi pasarnya sebesar 232,8 triliun rupiah. Dan ini cukup membebani IHSG yang minusnya mencapai 70,99 poin. Selanjutnya di peringkat kedua ada saham PT Barito Pacific Tbk atau BRPT yang harganya terdiskon 33,76% dengan kapitalisasi pasar menyusut menjadi 120,47 triliun rupiah. Sehingga turut membebani IHSG dengan minus 36,85%. Melengkapi formasi 3 besar, ada juga saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI yang harganya secara akumulatif turun sebesar 7,46% dengan kapitalisasi pasar sebesar 409,62 triliun rupiah dan membuat IHSG terbebani dengan minus sebesar 34,5%. Masuk ke berita kedua. Danantara resmi bergabung International Forum of Sovereign Wealth Fund. Selanjutnya kita masuk ke berita kedua, di mana dari kabar tentang dinamika harga saham di pasar domestik, kita akan bergeser pada informasi terbaru yang datang dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara,
yang mengonfirmasi bahwa entitas holding investasinya yaitu Danantara Investment Management atau DIM resmi bergabung sebagai associate member dari International Forum of Sovereign Wealth Fund atau IFSWF. Kepastian dan peresmian bergabungnya Danantara Investment Management ini didapat usai pengajuan keanggotaan Danantara yang disetujui oleh Dewan IFSWF pada awal 2026 lalu. Dalam pernyataan resmi yang telah dirilis untuk publik, disampaikan bahwa masuknya Danantara sebagai anggota IFSWF menandai komitmen institusi dalam menerapkan praktik terbaik internasional dalam tata kelola, transparansi, dan aktivitas investasi yang bertanggung jawab bagi Sovereign Wealth Fund atau SWF. Tidak hanya itu, langkah bergabungnya Danantara dalam ekosistem forum investasi global itu juga ditunjukkan sebagai upaya untuk membangun institusi investasi yang memenuhi standar internasional tertinggi, sehingga diharapkan dapat memperkuat posisi Danantara sebagai lembaga pengelola aset nasional dalam menjalankan mandat investasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. Kementerian ESDM setor balik 2 triliun rupiah ke kas negara usai kena audit BPK. Nah, beranjak masuk ke berita ketiga di mana dari informasi terbaru terkait Danantara kita beralih ke entitas pemerintah lain yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah melakukan pengembalian dana kas ke negara yang nilainya mencapai 2 triliun rupiah. Aksi setor balik ini tak lepas dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap laporan keuangan Kementerian ESDM untuk tahun buku 2025. Nah, di mana muncul temuan material dengan nilai yang signifikan. Tak hanya merespon temuan dari BPK tersebut, langkah pengembalian dana bernilai cukup besar ini juga disebut oleh Kementerian ESDM sebagai bentuk konkret dari upaya untuk membenahi tata kelola dan akuntabilitas keuangan dalam kinerja internal Kementerian ESDM. Disebutkan pula bahwa nilai dana yang disetorkan balik ke kas negara itu secara akumulatif secara dengan 7,6 miliar rupiah dan 129,01 juta dolar Amerika Serikat yang apabila dirupiahkan asumsi ini dengan asumsi kurs sebesar 18.018 rupiah per dolar, maka nilainya setara dengan 2,3 triliun rupiah. Menurut Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung, yang secara total BPK telah menyampaikan 91 rekomendasi atas laporan keuangan Kementerian ESDM tahun anggaran 2025, yang diantaranya terdiri atas 18 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, kemudian 14 rekomendasi bersifat material, serta 4 rekomendasi lagi bersifat penyempurnaan prosedur. Yuliot juga menyatakan bahwa meski terdapat pengembalian dana senilai triliunan rupiah tersebut, laporan keuangan Kementerian ESDM pada tahun anggaran tahun lalu telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari pihak BPK. Berikutnya kita masuk ke berita keempat. Fitch turunkan rating surat utang Pos Indonesia menjadi C usai menunda pembayaran imbal jasa sukuk. Nah, berikutnya beranjak dari kabar terkini dari kementerian dan kelembagaan negara, kini kita masih akan membahas tentang perusahaan yang di bawah kendali pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, di mana kini kabar datang dari PT Pos Indonesia Persero. Baru-baru ini, lembaga pemeringkat internasional Fitch Rating melalui entitas terafiliasinya yaitu PT Fitch Rating Indonesia resmi menurunkan peringkat surat utang senior tanpa jaminan dari PT Pos Indonesia Persero dari semula A IDN menjadi C IDN. Turunnya peringkat surat utang ini dilakukan pihak Fitch Rating Indonesia usai PT Pos Indonesia diketahui tidak melakukan pembayaran cicilan atas jasa atau atas sukuk ijarah yang telah diterbitkan. Sebagai informasi, peringkat C merupakan peringkat yang sangat buruk dan hanya berada satu tingkat saja di atas gagal bayar atau default, di mana dalam klasemen peringkat Fitch di bawah C masih ada peringkat restricted default alias RD yang menunjukkan bahwa perusahaan telah gagal bayar pada sebagian kewajibannya. Serta kemudian ada juga peringkat D di mana gagal bayar telah terjadi
untuk seluruh kewajiban dari perusahaan terkait. Karenanya, dalam hal ini Fitch Ratings Indonesia tidak hanya menurunkan peringkat, namun juga tidak lagi menetapkan outlook atas surat utang Pos Indonesia, mengingat bahwa peringkat C mencerminkan tingkat volatilitas peringkat yang sangat tinggi berdasarkan metodologi penelitian yang diterapkan oleh Fitch. Terakhir, untuk menutup program Top 5 edisi malam ini, kita masuk pada berita kelima. Saham Raja turun usai resmi stock split. Investor pilih ambil untung. Kini kita sampai pada berita yang terakhir, di mana kabar terbaru yang kami hadirkan datang dari perkembangan terbaru dari harga saham PT Rukun Raharja Tbk atau Raja, yang notabene baru saja melakukan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:5. Dalam aksi korporasi tersebut, pihak Bursa Efek Indonesia atau BEI resmi melakukan penyesuaian atas harga teoretis saham Raja, di mana pada penutupan perdagangan 15 Juli 2026 yang menjadi periode cum-det dan dipilih, maka saham Raja tercatat dibanderol sebesar Rp4.600 per saham dengan nilai nominal lama sebesar Rp25 per saham. Maka seiring pelaksanaan stock split tersebut, per perdagangan 16 Juli 2026 nilai nominal saham Raja diubah menjadi Rp5 per saham dengan harga teoritis menjadi Rp920 per saham. Namun demikian, seiring dengan telah diterapkannya harga teoritis baru tersebut, pelaku pasar justru terpantau sibuk melakukan aksi ambil untung sehingga membuat harga saham Raja melemah tipis di 2,72% ke level Rp895 per unit pada perdagangan siang hari sebelum pada akhirnya ditutup pada level Rp880 per saham pada perdagangan 16 Juli 2026. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta menjadi tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan membantu bagi Anda para sobat investor sekalian untuk kemudian menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tidak henti-hentinya untuk mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi baik untuk pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Yang kami bisa sampaikan adalah selalu bijak dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.